Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat terus selalu ya. Untuk tema malam ini adalah apakah orang ini sudah move on dari kamu? Apakah orang ini move on dari kamu? Kita akan ambil dulu untuk kerincingannya. Aku akan buka ini di awal ya. Jadi aku nggak dari kartu dulu. Pisces, energi moon. Lebih seperti orang yang tertutup. Kemudian memang dia tipe-tipe orang yang protection atau melindungi gitu loh. Jadi akankah sulit sekali jika orang ini move on? Itu udah susah banget, udah gak mungkin ya. Jadi energi Pisces, energi moon, energi planet house-nya keempat berhubungan dengan Cancer. Orang ini memang adalah orang yang pendiam, misterius, spiritual, dan dia orangnya sangat susah untuk move on. Karena ketika dia udah sayang sama orang, ketika dia cinta sama orang, itu akan jadi protection. Tapi kabar buruknya adalah dia bukan tipe-tipe orang yang pandai untuk mengungkapkan perasaan dia, mengungkapkan keinginan dia apa. Tipe-tipe orang yang ada di bulan Pisces ya, atau the moon, itu adalah tipe-tipe orang yang susah untuk move on. Ada perasaan banyak gak enakan, terus ada perasaan-perasaan yang kalau aku lihat seperti perasaan yang pikirannya itu terlalu jauh, terlalu dalam, bahkan terlalu rumit. Gak bisa kamu prediksi dia maunya gimana. Sehari dia bisa baik, sehari dia bisa judes, sehari dia bisa care, sehari dia bisa cuek, sehari dia ada kabar, sehari dia gak ada kabar. Universal in me, universe in me. Apa jenis hubunganmu sama dia? In liberation. Jam to trust. Polarity. Patient. Orang ini memang sabar menunggu. Orang ini memang suka dalam perenungan. Orang ini merasakan dengan kamu, dia bisa mengekspresikan apa yang di dalam diri. Kepercayaannya sangat tinggi sama kamu. Walaupun kamu sakitin, walaupun kamu dia masih ada terus percaya sama kamu. Oh, kamu gak mungkin begini, kamu gak mungkin begitu. Sisi jeleknya adalah dia adalah sebagai pengontrol. Mungkin dia lebih dominan sebetulnya, tapi kamu gak ngerasain. Walaupun dia jarang untuk bisa komunikasi sama kamu, tapi kayak dominannya terselubung. Dia bisa merasa kamu itu kayak menanamkan kamu percaya sama dia, begitu juga pula sebaliknya dia juga ada trust sama kamu. Dia tahu kamu orang baik, dia tahu kamu orang yang bisa mengontrol dia, nggak melihat dia dari sisi sudut jeleknya, tapi kamu selalu melihat kebaikan di dalam dirinya. Dan kamu adalah orang yang sabar. Mungkin dia pikir kamu adalah orang yang menunggu dia, atau kamu memang orang yang pantas untuk ditunggu, untuk didapatkan pada akhirnya ya.
Sini kita akan buka pakai oracle. Kita akan buka 4 kartu di sini. Sebenarnya dia ini itu sama kamu, perasaannya seperti apa, ekspresinya gimana dia ke kamu. Consciousness. Dia itu penuh dengan kesadaran loh. Maksudnya nggak halu gitu loh. Dan kamu juga tidak halu. Kalau mengira dia ada perasaan kamu nggak akan halu. Orangnya tenang, penuh dengan kesadaran yang tinggi. Sadar siapa aku, sadar siapa kamu, sadar keadaan aku, sadar keadaan kamu. Kamu ini siapa sih? Dia punya potensi untuk menuju kesuksesan, kestabilan. Orang ini walaupun kelihatannya tenang, tapi ombaknya besar. Dia suka marah diem-diem, dia suka kayak cemburu diem-diem, ya. Ghost. Sudah pasti dia ngeghosting kamu. Rata-rata di antara kalian pasti ngeghosting. Dan dia itu kayak hadir, kadang timbul tenggelam ya. Susah loh teman-teman kayak ngebuat dia itu untuk berubah, membuat dia itu seperti ikutin apa yang kamu mau. Aku tuh pengen kamu tuh perhatian sama aku tuh pengen kamu itu ada perasaan sayang, perasaan cinta sama aku. Ditunjukin dong. Gak bisa. Orang ini adalah orang yang tertutup, introvert. Dia diam-diam walaupun gini. Misal kamu nanya sama dia gini, kamu diam-diam cari tahu tentang aku ya? Pasti dia bilang enggak. Aku cari tahu kamu gimana, orang aku nggak punya ini, aku gaptek gitu. Tapi dia tahu sih berita tentang kamu, tahu. Dia nggak kehilangan update tentang kamu lah pokoknya. Kemudian di sini dia tuh tenang ya. Pribadinya tuh untuk handle kamu tuh tenang. Jadi tuh kesannya kayak nggak bisa buru-buru semuanya sama dia. Kesannya kamu sama dia itu kamu tuh nggak punya rencana buat aku gitu loh. Tapi kamu nggak pernah tahu in the end rencana dia ke kamu tuh apa, kamu nggak pernah tahu. Berstrategi dia di sini. Kadang-kadang kalau kamu cerita sama dia mungkin, aku lagi deket nih sama orang baru atau yang udah punya suami istri misalnya. Aku lagi jalan nih sama suami aku, ntar kabarin lagi gitu. Ada perasaan cemburu, marah, kecewa, tapi nggak diungkapin. Oh ya udah, nggak apa-apa, hati-hati ya gitu. Tapi itu kayak perasaan kayak tok gitu loh di hati. Susah untuk membuat seseorang ini itu bisa lepas gitu. Ada beberapa karakter, tapi karakter Pisces, karakter di air, itu akan susah untuk bicara, susah untuk beradaptasi sama lingkungan. Rata-rata bisa, cuman kebanyakan kaku. Aku merasakan juga di sini mereka yang tidak bisa move on dari kamu itu adalah orang yang suka ketenangan. Dia mikir kalau aku melepaskan kamu yang menonton ini,
kalian, hidup aku tuh bisa nggak stabil lagi. Hidup aku tuh rasanya kayak ada yang hampa, ada yang hilang. Dan nanti aku nambah musuh. Aku nggak mau nambah musuh di sini. Aku nggak mau nambah musuh. Aku mau jadi orang yang berkesan, baik-baik aja. Jadi kayak jalannya lurus gitu loh. Orang ini tuh kayak jalannya lurus, kayak nggak ada yang seru-seru tuh nggak ada. Itu kamu suka mungkin sama orang yang memboringkan gitu loh. Sukanya tuh ya kayak ngobrol, terlalu tradisional gitu loh, sesuatu yang kuno, sesuatu yang tertutup, rahasia, bosen gitu loh, ya. Tapi inilah orang yang awet sama kamu karena dia punya loyalty yang tinggi, setia. Kesetiaannya tuh ya entahlah dia dengan siapa, tapi yang pasti orang ini itu kesetiaannya lumayan. Setia dalam arti gini, dia suka ya, dia nggak bisa pura-pura menyukai kecuali dia salah pilih. Salah pilih. Kita lihat inisialnya. Ada yang jatuh guys. Duh. Scorpio, I. Kemudian ada Gemini, ada Leo, ada si Aries, ada I, B, H, L, W, A, K, J, S, T, O. Kira-kira orang inilah yang sekiranya kalau kalian nggak bisa lihat dari inisialnya, lihat dari zodiaknya. Scorpio muncul lagi, Aries muncul lagi, Leo muncul lagi, ya. Dan satu lagi Gemini, gitu. Kita coba kita lakukan afirmasi. Kira-kira sampai kapan orang ini melekat sama kamu? Six of Swords, Justice, Queen of Cups, King of Cups, Five of Cups. Pernah ada usaha untuk melupakan kamu dari kehidupannya, atau dia nggak mau ingat-ingat kamu lagi lah. Mungkin dia sudah merasa cukup stabil, dia sudah merasa oke, ninggalin kamu nggak masalah. Tapi makin kesini kok kayaknya ada perasaan yang sakit ya. Ada Queen of Cups, ada King of Cups, ada Five of Cups. Wow, cup semua di sini. Sudah pasti energinya juga bisa dari Scorpio, Cancer, Pisces ya. Ada juga Aquarius, Gemini, Libra. Dan ini Libra karena ada Justice. Rata-rata air dan juga elemen udara. Di sini aku melihat dia itu merasa banyak belajar dari kamu, merasa ada satu takdir atau satu fase di mana dia itu memang jalannya seperti itu. Aku sudah punya pasangan mungkin, aku sudah punya kegiatan baru, atau aku sudah punya pilihan lah ya. Pokoknya kamu tuh di nomor 2 kan gitu. Itu ada jalannya begitu. Ada Justice di sini. Justice itu
lebih berpikir bahwa dia itu nggak bisa sembarangan untuk milih ini milih itu. Jadi dia harus pikirin kedepannya dia gimana. Ada prosesnya begini, kalau seandainya aku milih kamu, aku akan repot lagi nih, banyak keluar buat ini itu. Mungkin kalau dia udah menikah, dia apa masalahnya aku harus cerai sama kamu, apa masalahnya gitu. Gimana nanti orang tuaku, gimana nanti kamu, gimana ya, pokoknya gitulah, ribet gitu ya. Jadi kalau mau bercerai itu dia memikirkan tuh nggak cuman oke cerai selesai, nggak kayak gitu, banyak hal yang dipikirin. Kalau justice itu berpikirnya itu secara 6 langkah ke depan, 1000 langkah ke depan, nanti akhirnya gimana, resiko apa yang aku terima. Jadi ini hubungan kalian itu ya di sini penuh dengan kayak koneksi-koneksi yang nggak jelas gitu loh, koneksi-koneksi batin. Karena dia berat banget menyesali sama kamu, tapi dia tidak bisa ini, dan dia tuh menganggap kayak oh ya udah, aku tuh memang ngecewain kamu gitu loh, tapi aku udah nggak bisa lagi mungkin sama kamu berjalan apa gimana, kita nggak tahu kedepannya kayak apa, dan kata-kata gitu melulu lah yang diomongin, sampai kamu nggak tahu berapa lelah kamu mau menunggu. Dan orang ini itu ya ada terus, begitu terus polanya, pattern yang terlalu berulang, pattern yang terlalu kayak kenapa ya, dia memproteksi itu karena di sini aku melihat lebih seperti nggak mau mengecewakan siapapun, karena dia punya bentuk yang tanggung jawab yang tinggi. Apa kalau misalnya sudah punya anak atau sudah punya keluarga besar atau lain-lain, itu udah nggak segampang itu. Tapi kesan kamu di mata dia itu benar-benar gimana ya, perfect gitu loh ya. Perfectnya dalam arti dia entah gimana somehow belum pernah mungkin mendapatkan orang yang mengerti dia semengerti kamu. Kita breakdown lagi ya di sini. Nine of Pentacles, King of Swords, The Hermit, Two of Cups, Wheel of Fortune. See? Di benaknya adalah begini, sekarang aku sudah bersyukur banget sama hidup aku ya, mungkin ini resiko yang sudah aku ambil dan aku tuh harus nikmatin. Tetapi di balik ketenangan aku ini, di balik aku yang gak bisa milih ini, aku tuh juga ada perjuangan juga untuk kebahagiaan aku, dan aku masih memikirkan kamu. Aku selalu mencari cara gimana solusi jalan keluar yang terbaik supaya nanti kita bisa ketemu mungkin ya. Aku tuh nggak bisa ngelupain kamu itu segampang itu dan semudah itu, karena hati kita ini terpaut. Saat ini aku sedih, tapi aku sudah merasakan kedepannya nanti aku nggak tahu kayak apa. Dunia ini berputar, takdir itu bisa, atau nanti ada karma yang bisa merubah takdir aku nanti ketemu kamu ya kan. Dia selalu ada optimis ya, ada positive thinking, di mana dia bilang di sini aku nggak tahu kedepannya seperti apa, tapi segalanya nanti akan menjadi lebih baik. Kalau kamu di sini hubungannya complicated, kamu di sini hubungannya tidak terencana, kamu sama dia kayak Tom and Jerry, itu nanti akan menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian kita akan keluarin lagi satu kartu.
Kira-kira apakah yang akan terjadi di antara kalian dalam waktu dekat? Five of Wands, the Empress, Chariot. Aku melihat ada beberapa dari dia itu yang kayak udah rebel, udah nggak peduli bagaimana orang lain menanggapi, internal dia menanggapi. Dia di sini ingin mencari kebahagiaannya dan ketenangan batin sendiri. Itu yang diperjuangin sama dia. Orang ini bisa berbuat nekat, tiba-tiba kayak datang ninggalin. Itu pada saatnya ya. Aku nggak bilang sekarang. Dan dari sini mencari yang dia suka, mencari kamu, mencari pencerahan. Dia bisa datang ke kamu lagi dengan ya segala complicated dalam hidupnya dia. Dia menyadari bahwa kamu tuh adalah seseorang yang tetap menjadi tujuannya. Walaupun aku tidak melihat ada namanya kayak perceraian ya, jika dia mungkin dengan siapa ada perceraian, enggak. Tapi dia mencoba ada intervensi untuk membangun satu komunikasi lagi sama kamu. Fresh, dia mau sesuatu yang menyenangkan, kalian ini mengisi, kalian itu bersinergi. Di sini akan terjadi dalam waktu dekat. Positifnya itu, kamu tuh adalah seorang, ibaratnya kalau dia ini fans kamu sebenarnya. Fans kamu, dan memang terkoneksi itu kayak the devil. Ini ada kartu ini ya, aku lihatin. Mirip kayak yang pakai cambuk segala macam. Ini kayak the devil, kayak sesuatu yang memang mengikat, sesuatu yang susah untuk dilepaskan dari ingatan. Karena mungkin kalian punya banyak memori, punya banyak kebahagiaan bersama. Hal yang dilakukan bersama itu gak gampang. Kamu pikir enak menjalani hidup ini tanpa orang yang kita benar-benar sayang? Ya enggak lah. Mungkin sama seperti kamu. Apa yang kamu rasakan dia juga rasakan kok. Nggak usah khawatir. Jadi beginilah cerita kalian. Kita akan ambil. Aku akan ambil aja, terserah ya apa yang dia mau bicarakan. Ada power karena kekuatan di sini. Dia bilang kamu punya kekuatan kok. Aku pun juga punya kekuatan. Kalau seandainya memang waktunya pergi ya pergi. Say yes ya yes, enggak ya enggak. Tapi kalau seandainya aku masih belum mau, ya aku belum mau pergi. Harus namanya banyak-banyak berterima kasih dengan apapun koneksi kalian di sini, karena itu juga salah satu skenario dari semesta alam. Alam itu akan mencocokkan dengan siapa kamu nanti bertemu. Ada romance, ada cinta di sini. Panah asmara saling menancap di hati kalian sampai memang kuat banget. Susah lepas. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Seandainya dari kalian salah satu ada yang pergi, yang gak akan bawa apa-apa, hanya membawa memori dan jiwa kamu yang sudah berbagi ya, yang sudah di share ke orang yang kamu cinta. Itu cuman memori, dan dia tetap keep memori ini sama kamu. Hanya masalah waktu yang akan bicara, waktu yang akan nanti menjawab semuanya.
So buat kamu di sini yang sudah mendengarkan readingan dari aku mengenai apakah di sini dia sudah move on dari kamu, pergi dari kamu, melupakan kamu, apakah sudah 100% dia lupa memori tentang kalian? Enggak. Jawabannya tidak sama sekali. Nggak bisa move on. Dia pernah mencoba untuk move on, jadinya tetap nggak bisa. Nggak bisa 100%. So, ini adalah pembacaannya. Semoga kalian suka. Mohon maaf kalau banyak salah, banyak-banyak delay, banyak-banyak aku kurang power, karena memang lagi penyembuhan itu lama banget, guys. See you when I see you. I love you. Bye-bye.